Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gue mau jelasin tentang persamaan akuntansi dan saldo normal. Saldo normal itu apa sih? Yaitu saldo di mana saldo suatu akun ditetapkan dia berada di sebelah mana, kiri atau kanan. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu nih. Bukan paham, harus sepakat dulu bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada baik dan buruk, dan ada sebab dan akibat. Oh ya, satu lagi, ada kiri dan kanan. Nah, kalau di dunia akuntansi ketika ngomong kiri pasti orang nggak ngerti kiri itu apa. Seperti kalian itu berbicara sebelah kiri kepada orang bule atau orang Inggris. Ketika kamu ngomong sebelah kiri, pasti orang bule ngomong what is kiri, kan itu. Sebelah kanan, what is kanan. Oh, kiri is left. Oh, kiri is left. Kanan is right. Oh, kanan is right. Nah, kalau di akuntansi, kiri is debit and kanan is credit. Nah, itu baru ngerti. Oh, sebelah debit. Oh, sebelah kredit. Kalau sebelah debit berarti sebelah kiri. Nah, itu ini harus disepakatin dulu, berpasang-pasangan. Kedua, ada sebelah kiri dan kanan. Bahasa akuntansinya adalah debit dan kredit. Ketika awal kali berdiri perusahaan, pasti perusahaan itu punya aset. Aset ini apa aja sih? Kan ada kas, ada kas, ada persediaan, terus ada apa lagi, gedung misalkan, kan gitu, gedung, mesin, peralatan dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu akibat yang disebabkan oleh, kan gitu, disebabkan atau asalnya dari mana, sumbernya dari mana, ya itu kan pasti karena adanya modal, kan gitu. Nah, ketika perusahaan berdiri itu biasanya kan misalkan modalnya nggak cukup, maka setelah itu dibutuhkan hutang atau ya hutang. Nah, ini bisa hutang bank, hutang kepada teman, keluarga, si A, si B, ini bisa seperti itu. Nah, berarti di sini kan aset sama dengan hutang tambah modal. Nah, inilah saldo normal pertama awalnya. Nah, dari saldo normal aset ini yang akhirnya kita dapatkan saldo normal kas itu sebelah debit, saldo normal persediaan itu sebelah debit, dan gedung atau aset tetap itu di sebelah debit. Sedangkan hutang itu ada hutang bank tadi kan, hutang bank, terus ada hutang si A, ini susah rupanya, si A. Nah, itu berarti di sebelah kredit, hutang, termasuk hutang ke pemasok gitu, misalnya ke pemasok itu di sebelah kredit. Nah, sedangkan modal itu juga di sebelah kredit. Nah, seiring waktu berjalan nanti ada perubahan modal. Nah, perubahan modal itu kan terdiri dari modal awal ditambah laba. Nah, oke. Selanjutnya laba ini kan tadi modal awal ditambah laba. Nah, laba ini merupakan hasil dari pendapatan dikurang biaya. Oke, berarti pendapatan ini saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, karena ini minus, berarti ini bukan saldo normalnya. Nah, kalau pindah di dalam matematik kan menjadi plus. Berarti di sini aset dan ditambah biaya sama dengan berarti kan aset tambah biaya sama dengan hutang ditambah modal awal ditambah pendapatan, kan begitu jadinya. Nah, inilah yang disebutkan saldo normal dalam akuntansi. Jadi saldo normal di dalam akuntansi itu, saldo normalnya itu sebelah debit itu di sebelah debit adalah aset dan biaya. Sedangkan saldo normal kredit itu adalah hutang, modal dan pendapatan. Nah, inilah yang disebutkan saldo normal. Ini namanya saldo normal. Oke. Nah, nanti ini di saldo normal ini aset itu ada yang tadi saya bilang, ada kas, persediaan itu kan aset kita tuh. Terus ada tagihan ke pihak ketiga tuh aset kita juga tuh. Nah, terus ada biaya pun posisinya di debit gitu untuk saldo normalnya. Sedangkan di kredit itu hutang, modal, dan pendapatan. Pendapatan itu seperti penjualan, pendapatan jasa, terus apalagi ya, pendapatan bunga dan sebagainya lah. Nanti untuk definisi masing-masingnya
bisa dibaca, atau nanti coba saya bikin video selanjutnya apa itu pendapatan atau biaya. Tapi secara umum pasti teman-teman udah ngerti lah kalau dagang itu pendapatan itu apa, biaya itu apa, udah bisa diidentifikasi. Nah, di sini adalah untuk menerangkan teknis pencatatannya seperti apa. Nah, untuk dapat melakukan pencatatannya, kita harus memahami dulu ini yang posisi-posisi untuk masing-masing ketika melakukan pencatatan, karena segala sesuatu itu harus berpasang-pasangan. Jadi nggak mungkin ada pendapatan tapi nggak menambah aset. Ini kan tadi nih sumbernya, ini sumber. Nah, ini adalah hasil dari sumbernya. Nah, misalkan menambah kas, menambah aset segala macam itu hasil dari penjualan kan gitu, atau hasil dari penambahan hutang, atau bisa juga penambahan modal. Biasanya ada tuh nanti akun additional paid in capital gitu, penambahan modal di store seperti itu. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.